Apa hukumnya menerapkan sistem demokrasi kapitalis? Dan apa hukumnya mengatakan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah? Ada yang namanya fikih. Fikih itu dibagi lagi, ada namanya fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Ada lagi namanya fikih muamalat, jual beli, dagang, mudharabah, bagi hasil, murabahah, permodalan, musaqah, sewa menyewa, gadai menggadai, menghidupkan tanah untuk pertanian. Ini namanya fikih muamalah, ekonomi. Ada lagi namanya fikih jihad. Siapa yang akan diangkat menjadi panglima jihad? Siapa yang itu kafir harbi, siapa kafir zimmi? Siapa yang non muslim tapi tetap dijaga darahnya? Ada namanya fikih siyasah. Disebut juga dengan siyasah syar'iyah. Disebut juga dengan min fiqhid daulah. Disebut juga dengan fiqhul khilafah. Ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i, meninggal 450 Hijrah. Namanya Imam Penarang Kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itulah dia kitab yang ditulis berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi. Al-Ahkam, hukum-hukum As-Sultaniyah, tentang kekuasaan. Bagaimana cara mengangkat pemimpin? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah di antara kita. Bagaimana cara mengangkat ulil amri? Nama orang yang bermusyawarah itu namanya ahlul halli wal aqdi, karena tidak sama antara suara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sedangkan dalam demokrasi tak ada beda antara suara diplomat dengan penjual tomat. Penjual tomat yang tersinggung, nanti takut saya asosiasi penjual tomat melaporkan saya pula. Itu sekedar perumpamaan saja. Maka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang alim ulama bermusyawarah untuk mengangkat pemimpin. Lalu pemimpin tadi punya wajib 5, 10. Begitu dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Menjaga perdamaian, mendamaikan orang yang berkonflik, menjaga agama dari kesesatan, menjaga orang susah jangan sampai tak makan. Adapun zaman sekarang, bagaimana cara bermusyawarah? Orang dipanggil datang ke tempat pemilihan untuk mengambil kertas, dicoblos. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, sampulnya berwarna hijau tua, dicetak oleh Darus Syuruk, Beirut, Lebanon. Kalau ada yang warna sampulnya lain berarti bukan buku saya. Di situ dikatakan, ketika saya mencoblos calon bupati, calon gubernur, calon presiden, saat itu saya sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak amanah menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu maka persaksian saat mencoblos itu adalah persaksian akan dituntut di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Di antara dosa besar adalah yang pertama syirik. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kenapa dia pilih? Karena tadi pagi habis sholat subuh dapat serangan fajar, kena sawer 100.000. Insya Allah jamaah ini kalau dikasih 100.000 tidak akan berkhianat, betul? Tapi kalau 100 juta istiqoroh dulu.